Oke, saya mulai ya, teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, halo semuanya. Ya, selamat datang di mata kuliah Pencitraan Sistem Syaraf dan Sirkulasi ya. Jadi hari ini kita akan mempelajari sistem sirkulasi dari sudut pandang pencitraan medis. Kita akan membahas anatomi, cara kerja, dan penyakit yang sering ditemukan. Nah, teman-teman, pada pembelajaran hari ini, khususnya kita akan mempelajari materi yang menjadi pusat kehidupan kita, yaitu sistem sirkulasi. Kita mulai. Oke. Oke, sebelum kita membahas lebih lanjut terkait dengan apa itu sistem sirkulasi, teman-teman, saya akan menjelaskan secara singkat ya tentang mata kuliah ini. Jadi, mata kuliah ini, sebentar biar lebih enak. Jadi, mata kuliah ini itu adalah mata kuliah yang membahas tentang pencitraan sistem sirkulasi dan saraf secara terpadu. Jadi nanti kita akan belajar mulai dari anatomi, fisiologi, patologi, hingga prosedur pemeriksaan radiografi, termasuk teknik, persiapan pasien, dan kriteria citra radiografi yang baik. Kemudian untuk metode pembelajaran, kita bisa pakai dua ya, ada offline dan juga online, luring maupun daring. Dan untuk hari ini kita mulai dengan daring ya, atau melalui Zoom meeting, di mana nanti akan ada ceramah atau instruksi interaktif gitu ya dari saya dan juga teman-teman semuanya. Kita lanjut. Nah, selain itu, untuk penilaiannya sendiri, teman-teman, di mata kuliah hari ini ada beberapa poin yang akan kita nilai, yaitu berbasis dari aktivitas, proyek, dan juga kognitif atau pengetahuan teman-teman. Jadi, untuk aktivitas itu nilainya 50%, dihitung dari tutorial dan praktikum. Kemudian ada proyek, nilainya adalah 10%, dan juga ada tugas individu. Di sini kita fokus nanti ke laporan ya, jumlahnya 20%, dan tentu saja ujian dengan CBT 20%. Jadi teman-teman semuanya pastikan ya dalam setiap perkuliahan aktif ya, aktif mengikuti kegiatan dengan baik gitu ya. Kemudian, nah teman-teman, sebelum kita bahas lebih dalam terkait dengan pembelajaran hari ini, teman-teman, saya minta tolong untuk bisa masuk ke Mentimeter. Silahkan masuk ke mentimeter.com, kemudian masukkan kode berikut atau bisa scan barcode yang ada di tampilan layar Anda. Oke, sudah sudah siap teman-teman? Nah, nanti kalau sudah masuk Mentimeter akan ada pertanyaan, yaitu apa yang langsung terlintas di pikiran kalian saat mendengarkan kata sirkulasi dan saraf. Nah, jawaban teman-teman ini nanti akan menjadi pembuka diskusi pada kuliah hari ini. Nah, kita coba cek ya. Saya cek apakah sudah pada masuk. Oke, sebentar. Sudah bisa masuk? Udah Ibu. Sudah, Ibu. Sudah ada yang bisa komen? Maaf Ibu mau lihat kodenya lagi tadi salah Ibu. Oke. Kodenya ini 14259732. Sebentar. Oke. Sudah ada yang bisa komen?
Kira-kira apa teman-teman? Peredaran darah. Oke, ada lagi. Apa itu? Sirkulasi gitu ya, sirkulasi saraf. Jadi yang banyak peredaran darah ya. Ayo yang lain coba masuk. Pembawa rasa atau sensasi. Pembawa darah. Oke, ada lagi. Sirkulasi darah mengalir. Saraf itu sinyal tubuh. Oke, teman-teman. Baik. Ya, ini secara umum sudah masuk gitu ya. Ada gambaran nih dari teman-teman apa itu sistem sirkulasi dan saraf. Jadi teman-teman, ini nanti kita akan membahas pengantar sistem sirkulasi mulai dari anatomi, fisiologi, kemudian modalitas pencitraan yang digunakan di radiologi gitu ya. Jadi teman-teman sistem sirkulasi itu ibaratnya adalah seperti jalan. Jadi teman-teman bayangkan jalan raya atau jalan tol itu adalah sistem sirkulasi kita. Nah, jalan itu kan biasanya bawa barang ya, tempat lewat transportasi, bawa barang dari daerah mana ke mana. Nah, itu sama halnya dengan sistem sirkulasi kita. Dia membawa materi yang dibutuhkan atau juga membuang materi yang tidak dibutuhkan oleh tubuh kita. Nah, tujuan dari perkuliahan ini sendiri itu apa? Jadi agar mahasiswa yang pertama ya, mahasiswa mampu memahami peran modalitas pencitraan pada sistem sirkulasi. Kemudian mahasiswa mampu menjelaskan anatomi dan fisiologi sistem sirkulasi. Ada yang ketiga, yaitu mahasiswa mampu mengidentifikasi patologi umum pada sistem sirkulasi. Jadi nanti di akhir sesi, teman-teman diharapkan mampu memahami ketiga hal ini. Jadi mohon diperhatikan baik-baik, karena nanti di akhir ada sedikit mini kuis ya terkait dengan materi ini. Kita buat, kita masuk ke pengantar sistem sirkulasi. Jadi apa ya sistem sirkulasi ini terdiri dari jantung, pembuluh darah itu ada arteri, vena, kapiler, dan darah itu sendiri, teman-teman. Jadi, bayangkan tadi seperti jalan. Nah, kalau jalan itu kan jalurnya banyak ya. Nah, kalau di jalur itu salah satunya macet, kalau di sirkulasi itu misalkan ada arteri yang tersumbat, maka kan akan berdampak fatal gitu ya bagi sistem tubuh. Maka daya tahan yang lain pun akan terganggu. Di jalan macet kan biasanya akan mempengaruhi jalan yang lain gitu. Sama halnya dengan sistem sirkulasi kita. Nah, jadi teman-teman coba teman-teman tuliskan di chat di Zoom ya, boleh menulis apa sih fungsi dari sistem sirkulasi itu, atau boleh langsung kita diskusi secara langsung kira-kira fungsi utama sistem sirkulasi itu apa, teman-teman? Atau mau di chat, silahkan. Tempat jalan Tempat jalannya apa? Darah. Iya. tempat beralirnya darah. Oke, mengalirkan oksigen. Tadi ada yang jawab ya. Oke, benar teman-teman. Sebenarnya fungsi utamanya dari sistem sirkulasi kita. Jadi sistem sirkulasi itu fungsi utamanya mengedarkan oksigen dan nutrisi. Kenapa? Itu penting untuk sel kita agar tetap bekerja. Sel kan butuh nutrisi ya agar tetap hidup. Nah, itu fungsi dari sirkulasi adalah mengedarkan oksigen dan nutrisi tersebut. Kemudian membuang limbah metabolik. Nah, kalau kita makan itu kan semua masuk ke dalam tubuh ya, akan diserap oleh tubuh. Nah, makanan itu kan ada yang bersifat toksik ataupun mengganggu tubuh. Nah, jadi dia bisa mengeluarkan hal tersebut ya, yang bersifat toksik atau racun tersebut dari dalam tubuh kita. Kemudian juga mengatur suhu tubuh dan keseimbangan cairan. Ya, jadi sangat penting ya sistem sirkulasi ini. Untuk sistem sirkulasi jantung ya, pembuluh darah secara visual menggunakan teknologi radiologi. Jadi kalau sistem sirkulasi itu kita
masukkan ke pencitraan itu berarti artinya bagaimana kita memvisualisasikan sirkulasi dengan teknologi radiologi. Nah, ini teman-teman coba kita lihat di sini ya. Jadi teman-teman coba bayangkan kalau seorang detektif gitu ya, itu kan biasanya kerjanya kan mengulik hal-hal yang sampai detail sekali. Nah, kalau di dunia medis itu ibaratnya kayak kita, teman-teman radiografer. Jadi radiografer itu untuk pencitraan sistem sirkulasi itu adalah mengintip ya, mengintip jantung dan pembuluh darah yang ada di dalam tubuh. Tanpa operasi kita bisa melihat apa yang ada di dalam tubuh kita. Nah, alat bantunya apa? Kalau detektif misalkan dia pakai kaca pembesar, kalau kita seorang radiografer itu pakai alat atau modalitas pencitraan. Apa saja yang digunakan untuk sistem sirkulasi itu X-ray, kontras, atau angiografi ya. Ini biar jelas. Gambarannya seperti ini teman-teman. Fungsinya apa? Biasanya untuk melihat pembesaran jantung atau kalsifikasi. Kemudian ada juga CT angiografi. Kayak gini gambarannya, fungsinya apa? Untuk melihat penyempitan atau aneurisma. Ada juga MRI atau fokusnya lagi lebih ke MRA, yaitu magnetic resonance angiography. Bisa dilihat di sini teman-teman, ini adalah gambaran MRA. Ya, dia berfungsi untuk melihat kelainan pada jaringan jantung yang rusak. Ada juga USG Doppler. Nah, ultrasonografi bukan hanya untuk melihat janin ya teman-teman, tetapi bisa untuk melihat organ yang lain, bahkan jantung pun bisa. Nah, dia biasanya untuk melihat aliran darah dan gangguan katup. Ada juga ekokardiografi teman-teman. Nah, di sini fungsi semuanya itu adalah untuk mendeteksi masalah sejak dini. Jadi kita bisa mendeteksi mungkin yang ada di tubuh itu dengan alat-alat ini. Nah, kemudian alat-alat ini itu pasti ya ada kelebihan dan kekurangan. Nah, angiografi itu kelebihannya adalah dia akurat secara visualisasi, tetapi kekurangannya adalah invasif dan radiasi. Ada juga dia cepat dan detail untuk melihat vaskuler, tetapi dia bersifat radiasi ya, mengeluarkan radiasi dan ada kontras. Nah, kadang kan ada orang yang alergi dengan kontras. Itu juga perlu dipertimbangkan. Ada juga MRA. Dia non radiasi tapi lama dan mahal. Nah, ada juga USG Doppler. Dia aman dan real time, tetapi dia biasanya tergantung dari operatornya, teknisinya, teman-teman. Nah, jadi tips untuk memilih modalitas itu adalah sesuaikan dengan kebutuhan pasien, kemudian patologinya apa, serta alat yang tersedia di rumah sakit tersebut. Nah, ini ada pertanyaan. Misalkan modalitas apa nih ya yang paling aman untuk lansia atau ibu hamil, teman-teman? Nah, kalian bisa masuk lagi ke Mentimeter ya. Di situ ada pertanyaan. Model yang paling aman untuk ibu hamil dan lansia. Clue-nya adalah tidak ada radiasi, teman-teman. Kira-kira apa kalau tidak ada radiasi? Mungkin langsung dijawab saja. MRA, ada MRA. terus USG, Ibu. Doppler. USG Doppler. Oke, jadi benar dua-duanya itu adalah tanpa radiasi, tetapi kalau jadi pertanyaan tadi, mana yang paling tepat untuk lansia atau ibu hamil, kita pilih yang USG Doppler. Kenapa? Karena dia tidak pakai radiasi, aman, non-invasif, dan cocok untuk pasien yang berisiko tinggi, seperti ibu hamil dan lansia. Kan kalau pemeriksaan MRA kan lama ya, nah, makanya akan beresiko. Jadi kita lebih condongnya pilih yang USG. Nah, seperti itu teman-teman. Nah, sekarang kita masuk ke anatomi ya. Jadi kita coba teman-teman lihat di gambar poin kanan ini. Jadi jantung itu ada 4 ruangan teman-teman. Ada atrium yang ada di atas dan ventricle yang ada di bawah. Nah, untuk siklusnya sendiri, jadi darah itu
mengalir ya dari seluruh tubuh yang penuh dengan limbah, karbon dioksida atau intinya itu adalah darah kotor ya. Darah kotor itu akan masuk ke jantung itu melalui superior vena cava dan inferior vena cava. Dia akan masuk ke atrium kanan. Jadi atrium kanan ini akan darah kotor, kemudian dia akan lewat ke tricus fidelis, masuk ke ventrikel kanan. Nah, nanti dia akan berkontraksi, kemudian dia akan masuk melalui pulmonary artery, kemudian akan dialirkan ke paru-paru kanan maupun paru-paru kiri. Nah, di paru-paru kanan dan kiri ini dia akan dipompa. Jadi darah kotor tadi akan dipompa, kemudian akan dibersihkan dan berganti dengan oksigen. Nah, kalau sudah dibersihkan, kaya akan oksigen, darah tadi akan mengalir ke pulmonary vena yang orange ini ya. Dia akan masuk ke atrium kiri, teman-teman. Kemudian melewati katup bikuspitalis, masuk ke ventrikel kiri. Kemudian akan masuk ke aorta, pembuluh darah besar kita, dan akan diedarkan ke seluruh tubuh. Jadi darah yang bersih tadi yang sudah dipompa di paru-paru itu akan diedarkan kembali ke seluruh tubuh sampai ke sel-sel ya. Nah, kemudian dari sel-sel tadi dia akan kembali lagi ke jantung seperti tadi. Jadi mengulang lagi. Jadi darah kotor lagi, masuk lagi, seperti itu seterusnya ya. Jadi secara umum itu sirkulasi itu ada dua jalur utama, namanya sirkulasi pulmonal atau paru-paru, di mana dia akan membersihkan darah dan mengisi oksigen tadi. Kemudian ada sirkulasi sistemik atau seluruh tubuh, dia akan menyalurkan oksigen yang sudah bersih tadi ya ke seluruh tubuh, ke sel gitu ya, dan akan membawa kembali limbah tersebut ke jantung lagi, dipompa lagi. Nah, fakta menariknya teman-teman, bahwa dalam itu Jakarta PP. Jadi kerjanya itu sangat berat gitu ya. Durasi siklus jalan itu sekitar 0,8 detik dan denyutanya itu sekitar 60 sampai 100 kali per menit. Jadi teman-teman ingat ya bahwa sirkulasi ini adalah fondasi kehidupan kita. Jadi jika terganggu maka seluruh tubuh juga akan ikut terganggu ya. Oke. Nah, sekarang kita ulangi lagi tadi anatomi sistem sirkulasi ya. Kan tadi sudah saya bahas siklusnya. Nah, sekarang biar kita ingat kembali, kita recall kembali teman-teman. Masih ingat atau tidak ya? Tadi nomor satu ada apa teman-teman? Masih ingat nggak di sini ada apa? Atrium kanan, Iya, betul. Ada atrium kanan. Terus nomor dua, ventri, eh, sebentar ya. pulmonari, vena Saya geser pulmonari, ini. Coba kita cek. Oke, sebentar ya. Oh, oke, atrium kiri ya. Mungkin ketutup ya nomor duanya ya, jadi rada nggak kelihatan. Jadi yang kedua itu di sini ya atrium kiri. Nomor tiga superior vena cava. Nomor empat apa teman-teman? Yang besar aorta, 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 betul. Terus nomor lima, masih ingat nggak ini? arteri pulmonari, pulmonari, Ya, betul. Arteri pulmonari. Nomor enam teman-teman. Yang darah bersih. vena pulmonari, Ya, betul. Pulmonary vena. Nomor tujuh, ini. atrium kiri, Nomor tujuh yang atrium kiri, yang katup katup. mitral, oh katup Katup. mitral, Ya, yang katupnya. Kalau atrium yang atasnya. Nomor delapan, ini. katup aorta ibu, oh, Ya, katup aorta. Nomor sembilan, ventricle ventrikel kiri, kiri, ventrikel kiri. Nomor 10, ventrikel kanan, oke. Nomor 11, vena cava inferior, inferior aorta, ya.
inferior ya, inferior. superior, inferior vena cava. Itu tadi ketipo ya, inferior vena cava ya, yang benar ya, superiornya hilang. Nomor 12, kartu trikus. Terakhir, nomor 13 adalah Kata pulmonari. pulmonari. pulmonar. Oke, ya masih ingat ya teman-teman ya. Oke, semoga nanti seterusnya diingat ya. Nah, sekarang kita masuk ke fisiologi. Jadi kita masuk ke bagaimana cara jantung bekerja. Jadi tadi kan kita sudah lihat siklus jantung ya, dia kan memompa darah. Nah, ketika memompa itu ada namanya siklus sistol, yaitu jantung berkontraksi, dia darah dipompa keluar gitu ya. Kemudian ada diastol, di mana jantung itu rileks. Jadi darah masuk ke ruang jantung, dan ini terjadi secara terus-menerus ya teman-teman. Nah, kemudian ada namanya tekanan darah. Tekanan darah itu dipengaruhi oleh volume darah dan lebar pembuluh darah. Jadi semakin sempit pembuluh darah, maka tekanannya akan semakin tinggi. Nah, siapa yang mengatur semua ini, teman-teman? Siapa yang mengatur sistem sirkulasi ini kira-kira? Ada yang tahu? Oke, itu kaitannya dengan sistem syaraf otonom kita. Jadi yang mengatur itu adalah simpatik dan parasimpatik. Jadi otak dan jantung itu kerjanya memang saling terhubung. Dia bekerjanya secara otomatis tanpa kita sadari ya. Makanya di mata pelajaran ini adalah sirkulasi dan saraf karena memang saling berhubungan. Nah, untuk lebih jelasnya teman-teman kita lihat video dulu ya. Nah, itu dia tips dari eh, apa namanya, peredaran darah. Nah, sekarang pertanyaan teman-teman, jika atau rendah, kalau tekanan darah tinggi namanya apa? Hipertensi. Hipertensi. Nah, kita atau tidak selamanya sistem itu kan berjalan mulus ya. Ada kalanya ada terganggu gitu ya. Nah, saat sistem sirkulasi akan lebar, itu akan mengganggu aliran darah kita. Nah, patologi atau penyakit yang sering terjadi atau umumnya terjadi di sistem sirkulasi itu ada namanya aterosklerosis, atau dia terjadi karena penumpukan plak di arteri, teman-teman. Jadi darahnya itu tidak bisa lewat ya. Kemudian ada aneurisma, dia terjadi pelebaran di arteri. Nah, ini biasanya kalau lama-lama dia bisa pecah gitu ya. Nah, itu juga berbahaya, bisa stroke. Ada namanya penyakit jantung koroner, ini masih menjadi yang paling utama untuk penyakit jantung juga. Ada tromboemboli, kalau emboli berarti adanya bekuan darah yang bisa menyumbat. Ada gagal jantung, itu terjadi penurunan fungsi pompa jantung. Jadi teman-teman sebagai graffer ya, kita harus tahu bagaimana mendeteksi kondisi ini sejak dini. Jadi kita perlu tahu beberapa penyakit gitu ya yang berkaitan dengan sistem sirkulasi agar kita bisa memilih pencitraan yang tepat ya untuk mendeteksi penyakit tersebut. Nah, kita bisa lihat di sini teman-teman, ini adalah gambaran ilustrasi dari patologi yang oke, yang ada di ini ada penyakit namanya TAA teman-teman, thoracic aortic aneurysma ya. Jadi ini adalah penyakit adanya pelebaran abnormal pada dinding aorta toraks, dan untuk pencitraan yang terbaik itu biasanya adalah dengan CTA, MRA, dan TEE atau TTE, yaitu transesophageal atau transthoracic echocardiogram. Kemudian ada penyakit namanya AAS atau acute aortic syndrome. Penyakit ini itu ada 3 ya, ada TAD, thoracic aortic dissection, yaitu robekan pada lapisan dalam aorta. Kemudian ada IMH, yaitu intramural hematoma, adalah perdarahan yang ada di dalam dinding aorta. Ada juga PAU, yaitu penetrating atherosclerotic ulcer, ya dia tuka yang menembus dinding aorta ya akibat plak. Yang baik itu modalitasnya adalah CTA, MRA, dan ekokardiografi.
AS ini merupakan penyakit dengan angka kematian yang tinggi, teman-teman. Jadi diagnosis yang cepat dan akurat itu sangat penting pada kasus ini. Kemudian ada juga aortitis. Uh, Aortitis itu adalah peradangan dinding aorta akibat infeksi ya atau autoimun. Dia untuk pencitraannya itu baiknya dengan MRA atau PET-CT karena bisa menunjukkan aktivitas peradangan. Kemudian ada juga aortic valve anatomy dysfunction, yaitu gangguan karena adanya katup aorta yang bocor gitu ya, atau menyempit atau stenosis. Jadi untuk pencitraannya yang baik itu adalah dengan ekokardiografi, bisa dengan TTE atau TEE. Di sini saya sudah menyiapkan mini kuis kecil, teman-teman bisa dibaca. Apa nama modalitas pencitraan yang menggunakan gelombang suara dan aman untuk ibu hamil? Jawabannya apa? USG USG Doppler. Ya, betul. Doppler, USG. Ibu. Terus pertanyaan kedua, bagian jantung yang menerima dari paru-paru adalah, ini berarti darah bersih. Habis Ventrikel dari kanan, paru-paru masuk ke ventrikel kiri, Kanan. yang berdarah bersih, ayo. Atrium kiri, Bu. Kalau bersih, iya, kalau bersih itu atrium kiri, teman-teman. Kalau yang kanan itu biasanya yang kotor ya. Kan dari seluruh tubuh masuk ke jantung kanan. Kalau jantung kanan itu kotor, jadi dipompa dulu ke paru-paru, habis dari paru-paru masuk ke jantung lagi, itu lewat atrium kiri, ke jantung kiri ya. Kemudian pertanyaan ketiga, ciri khas penyakit aterosklerosis adalah tadi aterosklerosis dia ada sumbatan, berarti apa? Penumpukan plak plak di arteri, Dan bukan plak. plak di arteri. Betul. Penumpukan plak di arteri ya. Ke PPT selanjutnya yaitu ada mind map, teman-teman. Jadi tadi kan sudah ada kuis sedikit. Nah, di sini adalah ringkasan dari sistem sirkulasi. Jadi kita itu perlu paham apa itu anatomi yang ada di, kemudian modalitas apa yang bisa kita gunakan, dan kita juga harus mengenali patologi pada penyakit sirkulasi. Jadi kesimpulannya adalah pencitraan itu bukan sekedar melihat bentuk, tetapi memahami risiko dan modalitas seperti CT, MRA maupun ekokardiografi itu adalah mata ya, mata kita untuk menilai integritas dari sistem sirkulasi. Jadi penting peran kita nanti di lapangan, teman-teman. Nah, ini ada beberapa referensi ya, silahkan bisa explore sendiri. Jika pengen tahu lebih lanjut, kalian bisa baca referensi ini. Kemudian di akhir ya, teman-teman, untuk penutup dan refleksi, jadi penting bagi kita untuk memahami peran dari sistem sirkulasi, kemudian modalitas apa sih yang bisa mendukung diagnosis yang akurat, serta penting untuk mengidentifikasi patologi. Jadi untuk hari ini kita sudah belajar betapa pentingnya memahami sistem sirkulasi baik dari aspek anatomi, fisiologi maupun patologi. Jadi ingat, ilmu pencitraan itu bukan sekedar teknis ya, tapi juga untuk menyelamatkan jiwa. Maka dari itu penting bagi kita untuk paham tentang materi ini. Sebelum kita akhiri, teman-teman, silakan bisa tuliskan pendapat kalian di chat atau ke Mentimeter lagi ya. Tuliskan pendapat kalian apa yang kalian dapatkan atau kesan apa yang kalian dapatkan setelah belajar materi ini. Boleh ke Mentimeter atau di chat ya. Nanti saya cek setelah kuliah. Oke. Mungkin itu saja untuk hari ini ya. Terima kasih sudah belajar dengan semangat ya. Kalau ada pertanyaan
Bisa lanjut. Warahmatullahi Iya. wabarakatuh. Terima kasih banyak Ibu.